Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Putri Veronica dengan NIM 2305102002. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dasar manajemen bisnis. Yaitu ada 7 pertanyaan. 1. Jelaskan apa yang Anda pahami tentang definisi manajemen. Definisi manajemen menurut saya adalah ilmu dan seni untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling yang dilakukan oleh orang untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Pertanyaan yang kedua adalah jelaskan secara singkat tentang fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 4, yaitu yang pertama planning. Planning meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada organizing. Organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya yang tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Yang ketiga, ada actuating. Actuating meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kerja. Untuk itu, dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja sama. Setiap sumber daya manusia harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, peran, keahlian, dan kompetensi masing-masing untuk mencapai visi misi dalam program kerja organisasi yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada controlling. Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi misi, aturan, dan program kerja, maka dibutuhkan pengontrolan agar dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengorganisasian. Sehingga dengan hal tersebut dapat segera dikoreksi, antisipasi, dan penyesuaian sesuai dengan situasi, kondisi, dan perkembangan zaman. Yang ketiga ada jelaskan apa saja kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan ada 4, yaitu 1. Menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai perusahaan. Yang kedua, tujuan perusahaan dapat dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif. Ketiga, menentukan bagaimana strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dalam perusahaan tersebut. Yang terakhir, mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan strategi di perusahaan tersebut. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan SMART dalam melakukan perencanaan. SMART digunakan untuk mengoptimalkan penetapan tujuan di dalam bisnis, terutama terkait dengan manajemen proyek, pemasaran, performa, dan pengembangan pribadi. SMART yaitu spesifik. Yang pertama spesifik, artinya perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya, tidak terlalu melebar dan terlalu idealis. Yang kedua, measurable, artinya program kerja atau rencana harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. Yang ketiga, achievable, yaitu dapat dicapai, jadi bukan hanya sebuah angan-angan semata. Yang keempat, realistik, artinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Yang terakhir ada time, artinya ada batas waktu yang jelas, baik mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan, sehingga mudah dinilai dan dievaluasi. Pertanyaan yang kelima,
Jelaskan secara singkat hal-hal yang dilakukan pada tahap pengorganisasian. Hal-hal yang dilakukan pada tahap pengorganisasian ada 5, yaitu 1. Pembagian tugas, menetapkan tugas dan tanggung jawab kepada individu atau unit dalam organisasi. Yang kedua, pembentukan struktur organisasi, menyusun struktur organisasi yang jelas dan efisien, termasuk hierarki, hubungan kerja, dan saluran komunikasi. Yang ketiga, delegasi wewenang, memberikan wewenang kepada individu atau waktu untuk melaksanakan tugas. Yang keempat, penetapan koordinasi, menyusun cara untuk mengkoordinasikan aktivitas berbagai bagian atau unit agar bekerja dengan sinergis. Yang terakhir, ada pengelolaan sumber daya. Mengelola sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pertanyaan yang keenam, sebutkan beberapa kompetensi yang dibutuhkan dalam perusahaan pengembangan perangkat lunak. Ada 8 kompetensi yang dibutuhkan perusahaan pengembangan perangkat lunak, yaitu 1. Pengembangan perangkat lunak atau software developer. Yang kedua, pengembangan web atau web developer. Yang ketiga, pengembang aplikasi seluler. Yang keempat, data science. Yang kelima, administrator basis data. Yang keenam, insinyur DevOps. Yang ketujuh, network engineer. Yang kedelapan, game developer. Pertanyaan terakhir, jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan 5M. 5M yaitu man, machine, money, method, dan materialis. Yang pertama, man atau manusia. Man atau manusia merupakan model 5M yang merujuk pada manusia sebagai tenaga kerja. Yang kedua, machine atau mesin merujuk pada mesin sebagai fasilitas atau alat penunjang kegiatan perusahaan baik operasional maupun non-operasional. Yang ketiga, money atau uang atau modal merujuk pada uang sebagai modal untuk pembiayaan seluruh kegiatan perusahaan. 4. Metode atau metode adalah sebagai panduan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Yang terakhir ada materials atau bahan baku, yakni merujuk pada bahan baku sebagai unsur utama untuk diolah sampai menjadi produk akhir untuk diserahkan pada konsumen. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.